Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel MPK Semana di Bisik MPK. Bincang asik bareng MPK. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal menjawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan di question box Instagram MPK Semana. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardinata Trisaputra, biasa dipanggil Tata. Di MPK 2021-2022 saya menjabat sebagai Ketua Komisi Humas. Bersama rekan-rekan saya, silakan. Halo teman-teman, saya Salsalumna Dewi, biasa dipanggil Una. Saya di MPK menjabat sebagai Wakil Ketua di periode 2020-2021 dan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum di periode 2021-2022. Dan rekan saya, Hai, saya Nafis Nabila, biasa dipanggil Nafis. Di MPK 2020-2021 menjabat sebagai Bendahara 2, terus di MPK 2021-2022 sebagai Bendahara 1. Nah, tadi sudah perkenalan ya sama kita semua. PH Geng, kita adalah pengurus harian. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama. waduh, Apa tuh? santai aja gak sih kita? Mungkin kakak-kakak bisa jelaskan sedikit tentang MPK itu apa sih? Oke, MPK ya, kepanjangan dari MPK sendiri itu kan Majelis Perwakilan Perwakilan Kelas. Nah, MPK sendiri itu terdiri dari perwakilan masing-masing kelas. Jadi di MPK memang setiap kelas itu wajib ada MPK-nya gitu. Gitu sih, itu penjelasan singkat dari MPK. Nah, itu penjelasan singkatnya ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, izin bertanya, tujuan dari organisasi MPK itu apa ya? Oke, untuk tujuan organisasi MPK sendiri yang paling utama, yang paling ikonik dari MPK itu sebagai jembatan aspirasi. Jadi kalau dari teman-teman yang sekolah di SMA Negeri 1 Aji Barang nih punya aspirasi, bisa disampaikan dulu ke MPK, nanti dari MPK yang menyampaikannya ke pihak sekolah. Terus yang kedua itu pengawasan siswa dan juga pengawasan organisasi. Pengawasan siswa itu kita kayak mengawasi siswa dalam menjalankan tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Aji Barang. Terus untuk pengawasan organisasi sendiri, itu kita mengawasi kinerja organisasi lain, jadi program kerja yang mereka miliki itu bisa berjalan dengan baik. Gitu sih. Nah, itu tadi tujuan dari organisasi MPK ya? Atau mungkin lebih ke program kerja umumnya gitu. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk kegiatan MPK itu sering memotong jam pelajaran atau enggak ya, Kak? Tentu saja tidak ya teman-teman. Biasanya kan ada tuh yang kalau pelajaran izin saya Iya, betul. mau ada acara. Tapi jujur di MPK enggak ya. Paling kita memotongnya itu cuma kegiatan 30 menit bersama semana. Nah, di 30 menit bersama semana juga MPK tetap ikut nih bareng anak-anak yang telat. Terus buat kegiatan atau acara MPK lain itu tuh biasanya di luar jam pelajaran. Jadi benar-benar persentase MPK itu memotong jam pelajaran itu sangat sedikit gitu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketinggalan pelajaran atau tugas. Betul sekali. Bisa fokus, guys. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kegiatan atau acara di MPK apa aja ya, Kak? Terus kegiatan yang paling seru itu apa, Kak? Kalau kegiatannya apa aja, itu yang pertama ada LPJ. LPJ itu laporan pertanggungjawaban seluruh organisasi di SMA Negeri 1 Aji Barang. Terus yang kedua ada sidang tata tertib. Yang ketiga ada masyak atau malam sharing dan keakraban. Terus ada buka bersama juga bareng Dekuk. Terus juga ada MPK Vacation, itu kita bisa liburan. Nah, terus Kemarin buat kita habis ke Pantai Manganti Nah, ya betul, itu asik yang- banget sih, Nah, gila. memantai. Terus buat MPK Vacation. acara yang paling seru itu menurut aku relatif ya, kayak setiap orang pasti punya tanggapan sendiri lah setiap acara itu yang paling seru yang mana. Tapi kalau secara keseluruhan itu semua acara bener-bener asik. seru, overall seru banget sih. Terus nggak sepaneng nggak sih kita tuh kalau misalnya ngadain acara? Acara seneng-seneng ya bener-bener seneng-seneng gitu loh. Nggak yang eval-eval gitu, enggak. Tenang aja guys. Nggak ada ya? Nggak ada. Tentu saja tidak. Real guys. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jabatan di MPK ada apa aja ya, Kak? Oke, jabatan di MPK sendiri itu yang pertama ada ketua, otomatis ya. Yang kedua ada wakil ketua, terus sekretaris 1, sekretaris 2, terus bendahara 1, bendahara 2.
Terus di MPK itu ada 3 komisi teman-teman. Yang pertama komisi aspirasi, yang kedua ada komisi hubungan masyarakat, dia itu ketuanya. Yang ketiga ada komisi pengawasan dan evaluasi. Nah di komisi pengawasan dan evaluasi itu terdiri dari 2 ya. Komisi pengawasan dan evaluasi organisasi dan komisi pengawasan dan evaluasi siswa gitu. Buat lebih jelasnya mungkin bisa stalking sih Ya, sosial sosial media. media. Banyak kok, sosmednya banyak, lengkap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih bedanya MPK sama OSIS? Lumayan ya. Ini sangat banyak yang bilang Saya ya sering MPK dikira itu OSIS Saya gitu. sering dikira OSIS. Tenang Mas, tenang. Nah, kalau di SMA Negeri 1 Aji Barang sendiri, untuk MPK sama OSISnya itu beda ya teman-teman. Jadi MPK ya sendiri, OSIS sendiri. Nah, kita juga punya apa ya, kayak jabatannya itu masing-masing loh, pengurusnya masing-masing. Program Terus, kerjanya juga masing-masing. betul. Tapi emang ya ada beberapa event tuh yang kita kerjasama antara MPK dan OSIS. Contohnya itu Hutsmahna dan juga razia gabungan ya. Ya, itu sama Dewan Ambalan juga. Betul. Gitu. Jadi MPK itu bukan OSIS ya kalau di Semana. Kita terpisah, dijual Betul. terpisah. Oke, selanjutnya. MPK itu organisasi paling tinggi ya Kak di sekolah. Enggak sih ya. Karena menurut aku juga MPK itu sama organisasi yang lain. Di Semana itu organisasinya sama semua, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih tinggi rendah, itu kita sama semua. Sejajar. Tujuan organisasi di Semana itu untuk memajukan SMA Negeri 1 Aji Barang. Jadi kita nggak ada yang saling Paling memojokkan tinggi, paling atau rendah. apa kayak gitu, nggak ada. Jadi kita sama semua gitu. Tujuan semua organisasi di Semana itu sama ya. Kita punya satu tujuan buat majuin sekolah Memajukan kita. Semana. SMA Negeri 1 Aji Barang 5 tercinta. meter. Jadi nggak ada yang namanya yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya itu sama. Betul. Dan punya tugasnya di bidang masing-masing. Nggak boleh dibeda-bedain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ikut organisasi MPK itu capek nggak ya Kak? Terus kalau ikut MPK sibuk banget nggak Kak? Capek enggaknya itu kalau menurut aku relatif nggak sih, kayak gimana niat kita dulu. Kalau kitanya udah enjoy, udah happy gitu, pasti capeknya itu nggak begitu kerasa lah. Terus kalau sibuk enggaknya itu salah satu fun fact-nya MPK ya. Kalau MPK itu program kerjanya kayak termasuknya sedikit gitu loh. Jadi kita nggak bakal sesibuk itu guys. Kayak fun fact-nya MPK itu organisasi yang santuy. Yang santai. Tuh. Tapi kita santai bukan berarti kita lalai ya. Iya. Santai Betul bukan sekali. berarti kita lalai. Kita harus tetap ngerjain tanggung jawab kita sesuai kemampuan kita. Sesuai target juga. Terus juga nikmatin aja lah, jangan dibikin beban. Kalau Iya. dibikin beban malah Udah capek duluan. pikiran kita udah capek duluan. Enjoy aja sih Enjoy kalau aja. misalnya mau ngelakuin suatu hal gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Asik. Jadi anggota MPK wajib memiliki jabatan di struktur organisasi kelas kita. Enggak sih ya, di MPK itu nggak ada syarat yang kayak gitu. Yang pengen masuk MPK nggak ada persyaratan harus ketua kelas lah, bendahara, sekretaris tuh enggak ya. Semua bisa ikut MPK. Nah, yang paling penting di setiap kelas itu emang wajib ada MPK-nya gitu. Karena kan MPK Perwakilan perwakilan kelas. setiap kelas. Ya, jadi benar-benar wajib ada MPK-nya. Betul. Jadi mau teman-teman mau ketua kelas, mau sekretaris, mau Anggota seksi biasa. Anggota keamanan biasa. ataupun anggota biasa bisa Betul. tetap daftar. Daftar aja langsung. Yang penting di setiap kelasnya itu ada perwakilannya. Harus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah jas MPK boleh dipakai untuk keseharian sekolah? Silakan Mbak Una. Aduh, itu konteks keseharian sekolah itu gimana ya? Soalnya jujur banget, kita setiap hari dari mulai berangkat sampai pulang sekolah itu kita selalunya pakai jas Pakai, MPK nggak sih? Nggak tahu setiap hari ataupun apa-apa tuh kita pasti pakai karena menurut kita itu jas MPK tuh kayak bisa buat acara formal, informal, semi formal, non formal juga kayak semuanya itu cocok gitu. Jadi kita bener-bener emang ya nyaman kalau pakai jas. Kalau nggak pakai jas tuh kayak rasanya ada yang kurang aja gitu sih. Betul banget. Nih, ini salah Ini satu jasnya ini kece jas banget. Waduh.
IP-nya ini keren banget loh. IP-nya juga keren loh. Aduh, kita promosi apa gimana sih? Nggak apa-apa sekalian. Aduh. Oke, ya, teman-teman. pertanyaan yang selanjutnya. Kalau masih kelas 10 pengen menjabat jadi ketua umum boleh nggak ya kak? Kalau jadi ketua umum kelas 10 sebenarnya boleh-boleh aja nggak sih? Boleh-boleh aja. Tapi kayak kita juga pas seleksi pasti lihat kayak kemampuannya, potensinya itu benar-benar bisa buat ketua nggak? Sama dibandingin yang kelas 11 itu, kalau emang dia lebih unggul ya bisa. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak? Tapi ya itu harus mempertimbangkan potensinya juga. Betul sekali. Jadi tergantung ya. Boleh tak tergantung boleh, anaknya. tapi tergantung. Terus juga di MPK itu sistem pemilihan ketuanya bukan di voting ataupun pemungutan suara ya. Betul. Itu kita bakal tunjuk dari Yang sekiranya memang benar-benar cocok dan pantas gitu. dan ditunjuk sama rekan-rekan panitia Dan juga dekup. dan juga degup atau alumni MPK Semana. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Fun fact MPK itu apa aja kak? Fun fact-nya. Bentuknya banyak ya kak. Banyak. Salah satunya tuh yang tadi yang prokernya itu sedikit. Itu salah satu fun fact MPK. Terus juga MPK itu benar organisasi yang santai. Santai bukan berarti lalai. Lalai. Terus apa kak? Apa ya? Oh iya, buat kalian ya yang punya gebetan tuh. Oh iya. Aduh, kalau kalian punya gebetan, kan kita ada penjagaan gerbang tuh. Nah itu bisa banget dipakai buat modus sih. Kayak kalian kan jaga gerbang kan otomatis berangkat paling pagi ya. Lihat teman-teman yang berangkat itu bisa sambil liatin Pasti gebetan gitu chance sih. ketemu keras kali ini itu 100% gitu. Ini Iya, Mas betul. Tata udah berpengalaman. Berpengalaman. Terus juga ini nggak sih fun fact-nya kita bisa ikut organisasi lain, maksudnya kegiatan Ikut organisasi event. lain. Contohnya kayak misalnya Dewan Ambalan punya kegiatan kayak PTA, kita kan Dapat mengawasi surat ya. undangan. Kita mengawasi, jadi kita boleh tuh Ikut ke ikut eventnya. Betul Gitu sekali. Tolong sedikit nih yang fun fact penjagaan gerbang ya. Kalau misalnya kalian udah ketemu kelas kalian langsung fokus ke tugas kalian gitu. Iya. Jangan saltingnya jangan kelamaan Jangan kelamaan. Orangnya udah jalan dilatin mulu. Nanti kita dieval. Iya. Bentar lagi sih. Di MPK itu nggak ada senior junior. Nggak ada senioritas. Enggak ada. Siap kok. Siap. Tidak ada. Tapi tetap ada batasan sih, tapi enggak yang benar-benar kelas 11, kelas 10, kelas 12, kelas 11 itu enggak ada. Kayak temen lah. Saling merangkul kan. Kekeluarganya juga erat banget. Di MPK emang dari dulu keluarganya erat sih teman-teman. Menjunjung tinggi kekeluargaan. Betul. Oke. Betul. Itu ya fun fact MPK. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada persyaratan untuk mendaftar MPK? Ada nggak Kak? Persyaratan tentu ada ya. Yang pertama itu pasti siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji Barang. Kelas 10 Kelas dan 10 dan 11. 11. Kalau kelas 12 ya fokus ujian aja lah. Terus yang kedua itu berdedikasi ya untuk MPK. Yang ketiga itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Terus juga tidak boleh nih ikut MPK tapi ikut OSIS gitu. Nah Jadi itu nggak emang- boleh gabung sama organisasi lain Iya, terus betul. gabung MPK itu nggak boleh. Belum tergabung ke organisasi lain. Cuma itu sih paling ya persyaratannya nggak yang Nggak begitu yang muluk-muluk itu. nggak yang ribet-ribet banget itu enggak. Jadi kalian yang mau gabung Tinggi badan 160 minimal enggak? enggak. Tentu saja tidak dong. Jadi yang pengen gabung langsung gabung aja guys. Asyik. Yuk, Mas Tata. Dan ya tadi itu ya, tidak boleh mencabang. Ya Tidak betul. boleh mencabang organisasi. Kalian harus pilih salah satu. Tentunya Meskipun- pilih MPK. Enggak, meskipun semuanya emang bagus ya. Hmm. Coba kalian pikirin lebih matang-matang lagi. Yang sekiranya memang ini loh passion aku gitu. Kalian cocoknya di mana gitu. Jangan sampai apa ya namanya? salah pilihan gitu. Betul. Nanti malah ngaruh ke kinerja juga nggak sih? Betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misal ikut MPK itu ada seleksinya enggak ya, Kak? Dan tesnya berapa tahap, Kak? Apa aja? Tentu aja kalau misalnya ikut organisasi pasti ada Pasti, semua ya. betul. Buat seleksi Pasti itu ada pasti ada seleksinya. semua. Terus buat tahapannya itu ada 3. Terus buat apa aja? Mungkin kita nanti spill-nya kalau teman-teman nih udah mau gabung ke ikut nggak MPK. sih kita gabung ke MPK, terus pasti tahu lah seleksinya itu apa aja. Buat Gabung sekarang, yuk kepoin media sosial kita biar kalau misalnya kita udah open recruitment nih, jadi Udah teman-teman siap. nggak ketinggalan. Ditunggu ya teman-teman tanggal
open recruitment-nya Tanggal berapa teman-teman? tanggal 22 Juli sampai 2 2 Agustus 2022. Nah, tadi adalah jawaban dari pertanyaan yang teman-teman sampaikan di question box Instagram MTK Semana. Terus ini teman-teman, buat yang pengen tahu lebih dalam dari MPK, bisa tuh cek kepoin Sosial media media. Di sini. Banyak banget sosial medianya. Jangan lupa dicek. dicek di sini. Di sini mungkin nanti ada. Ya nanti mungkin ya Editor, editor tolong. Mas editor. Atau enggak nanti di mana sih? Ting di sini. Question box juga ada nanti. santai. Udah? Nah, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dari kita. Mohon Iya, maaf sekali. betul. Teman-teman yang merasa tersinggung tentunya. Kita mohon maaf. teman-teman kalau sekiranya dari kata-kata kita ada yang menyinggung ataupun ada yang salah, kita minta maaf banget. Terus kita mau ngucapin terima kasih juga yang udah nonton podcast ini sampai akhir ya. Si. Nah, itu aja. Yang Mungkin kita jargon dulu ya. Oh ya, Boleh. jargon reorganisasi nih. Yuk. Reor MPK 2223. Berdedikasi tinggi, wujudkan sejuta aksi. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.